Si paling perdana. Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menolak tawaran izin pengelolaan lahan tambang yang ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo kepada ormas keagamaan. Eporus HKBP Robinson Butar-Butar dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang. Robinson pun menjelaskan sejumlah alasan menolak pertambangan tersebut. Yang pertama, salah satu tugas HKBP yakni ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang telah dieksploitasi atas nama pembangunan. Selain itu, eksploitasi yang terjadi sejak lama itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan hingga menyebabkan pemanasan bumi yang tak terbendung dan harus diatasi. Robinson menyebut salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan itu adalah dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti energi matahari, energi angin, dan lainnya. Selamat malam Indonesia dan selamat hari Senin. DNP Evening News kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi yang faktual dan terkini. Untuk edisi Senin 10 Juni 2024, saya Andika Rizky Hansyah dan berikut adalah fokus sama kami malam ini. Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas murni usai menjalani pembebasan bersyarat. Waspada demam kuning saat Anda berpergian ke luar negeri. Serta Boston Celtics menang meyakinkan atas Dallas Mavericks dalam game kedua final NBA. Mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab atau yang disapa dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab atau IBHRS resmi dinyatakan bebas murni pada Senin 10 Juni ini. Bebasnya Rizik Syihab tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM RI nomor PAS-15.PK.05.09 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Anwar kepada Kompas.com pada Minggu 9 Juni lalu mengatakan bahwa IBHRS telah selesai menjalani seluruh tahapan rangkaian masa pembebasan masyarakat sebagaimana ketentuan perundang-undangan atas perkara kriminalisasi yang menimpanya. Aziz menjelaskan kebebasan Rizik Syihab juga tertuang dalam berita acara penyerahan narapidana pembebasan bersyarat ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Pusat nomor W10.PAS.PK.05.09.3824 tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, Rizik tidak lagi menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Pusat yang telah dilakukan selama 2 tahun ini. Aziz menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Rizik Syihab selama menjalani proses hukum. Ia turut menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dari berbagai kalangan hingga Rizik Syihab kembali ke masyarakat. Adapun Rizik Syihab sebelumnya ditahan terkait 2 kasus. Yang pertama, Rizik divonis 4 tahun penjara dalam kasus penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait kasus tes usap RS Umi. Rizik dianggap melanggar dakwaan primer pasal 14 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2 lebih subsidiar pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menilai perbuatan Rizik Syihab dalam kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Kota Bogor telah meresahkan masyarakat. Kasus kedua, Rizik divonis hukuman 8 bulan penjara dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Hakim menilai Rizik terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu tiap orang wajib untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku pada Senin 10 Juni ini. Hasto tiba di KPK sekitar pukul 9:39 pagi waktu Indonesia Barat, ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Roni Talapesi. Hasto mengenakan kemeja batik berwarna merah dan sejumlah dokumen yang berbentuk berkas. Hasto mengatakan, seperti yang telah ia janjikan selaku warga negara taat hukum, ia penuhi panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan. Hasto kemudian masuk ke dalam lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengurus administrasi pada resepsionis. Setelah itu, ia menunjukkan dokumen berkop KPK kepada awak media dan duduk menunggu panggilan petugas di sofa. Sebelumnya kasus suap yang menjerat Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 silam. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan Harun Masiku itu sendiri. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antar waktu atau PAW. Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun yang keempat. Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Apakah Anda memiliki keinginan untuk bepergian ke Amerika Selatan atau Afrika? Sebaiknya cermati penyakit yang satu ini, yakni demam kuning yang dibawa oleh nyamuk yang ternyata sama seperti demam berdarah di negara kita. Kevin Manoy akan menjelaskannya untuk Anda. Jika Anda berencana bepergian ke negara tropis seperti Amerika Selatan atau Afrika, Anda patut mewaspadai serangan demam kuning dan cara pencegahannya. Kami kutip melalui Antara, sebagaimana disampaikan pada Medical Daily hari Senin, demam kuning adalah penyakit menular yang disebabkan flavivirus yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini memiliki dampak tinggi terhadap kesehatan global karena merenggut sekitar 30.000 nyawa per tahun di seluruh dunia. Demam kuning merupakan penyakit endemik yang banyak terjadi di Afrika, di mana ada sekitar 90% kematian terjadi di sana. Gejala awal demam kuning adalah melalui gigitan nyamuk, virus yang masuk ke tubuh manusia. Dalam waktu seminggu, tanda mulai muncul seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah. Dalam beberapa kasus, sehari setelah gejala awal mereda, pasien dapat berkembang ke fase infeksi berbahaya yang ditandai dengan demam tinggi, penyakit kuning, urin berwarna gelap, serta sakit perut disertai muntah. Fase toksik ini juga dapat menyebabkan pendarahan dari mulut, hidung, mata, atau perut, dan juga seringkali mempengaruhi berbagai sistem tubuh, terutama hati dan ginjal. Tragisnya, separuh pasien yang memasuki fase toksik ini meninggal dalam waktu 7 hingga 10 hari. Sementara ini, belum ada pengobatan khusus yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Pasien dapat fokus pada istirahat yang cukup, hidrasi, dan pengobatan yang bertujuan untuk meringankan gejala, serta mencegah komplikasi. Mendapatkan vaksinasi terhadap demam kuning dan menghindari gigitan nyamuk adalah 2 tindakan pencegahan yang paling efektif. Mengenakan pakaian pelindung dan juga penggunaan obat nyamuk dapat juga meminimalkan gigitan nyamuk. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat menyarankan bagi wisatawan yang hendak berpergian untuk mendapatkan vaksin 3 hingga 4 minggu sebelum berangkat. Jika pergi ke negara yang mewajibkan sertifikat imunisasi demam kuning seperti Afrika,
Amerika Selatan, atau negara lain yang terdapat demam kuning. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Kita masuk ke segmen olahraga, di mana dari final NBA, Boston Celtics menang meyakinkan atas Dallas Mavericks dalam game kedua di TD Arena Boston, Senin pagi waktu Indonesia. Pertandingan ini menjadi modal penting bagi kedua tim yang akan berlaga di Dallas selanjutnya. Kevin Manoy melaporkannya untuk Anda. Boston Celtics berhasil mengalahkan Dallas Mavericks dengan skor akhir 105-98 di game kedua Final NBA 2024 yang dihelat di TD Garden, Boston, Massachusetts pada hari Senin dengan mengambil keunggulan 2-0 sebelum rangkaian pertandingan beralih menuju Dallas. Jrue Holiday memimpin dengan 26 poin dan 11 rebound, sementara Derrick White menunjukkan aksi impresif dengan blok penting di penghujung laga serta menyumbang 18 poin. Jason Tatum dan Jaylen Brown juga berkontribusi signifikan dengan pertahanan dan assist mereka. Tatum mencetak 18 poin dan 12 assist, sementara Jaylen Brown mencetak 21 angka. Kristaps Porzingis kali ini juga membukukan 12 poin. Sementara itu, bintang Mavericks Luka Doncic mencetak triple-double pertama dalam sejarah NBA Finals bagi Dallas dengan 32 poin, 11 rebound, dan 11 assist. Namun, performa solid Celtics termasuk blok White pada detik-detik terakhir memastikan kemenangan Boston. Kyrie Irving mencetak 16 poin, PJ Washington 17 poin, Daniel Gafford 13 poin, dan Derrick Jones Jr. 11 poin untuk Mavericks. Pelatih Mavericks Jason Kidd menekankan pentingnya menemukan pemain lain untuk mendukung Doncic dan Kyrie Irving. Game ketiga dan keempat akan berlangsung di Dallas dan Celtics berharap mempertahankan momentum mereka. Pelatih Celtics Joe Mazzulla menyoroti kerjasama tim yang luar biasa dan kontribusi dari seluruh pemain sebagai kunci kesuksesan. Dengan kemenangan ini, Boston semakin dekat dengan gelar NBA ke-18 yang belum pernah diraih sebelumnya. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Berita dari final NBA tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Sebelum berpisah, ada kata perenungan dari Master Cheng Yen. Hal yang memang harus dilakukan dengan ulet dan tabah, serta pertahankan terus sampai akhir tanpa takut menghadapi kesulitan. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di YouTube channel DNP Media Network. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.dnpnetwork.my.id. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Saya Andi Karis Kiraharsha. Terima kasih dan selamat malam Indonesia.